Bagi Kaguya dan Shirogane, pihak yang jatuh cinta atau menyatakan perasaan duluan adalah pihak yang kalah. Maka Shirogane sudah sejak dulu kalah. Awal mula pertemuan Shirogane dan Kaguya adalah pada bulan April setahun yang lalu di musim semi. Tak lama setelah upacara masuk sekolah, Miyuki Shirogane yang saat itu masih kelas 1 SMA. Shirogane yang sedang makan siang dengan sebungkus roti. Sedang kesal karena ia merasa salah masuk sekolah. Sudah 1 minggu ia bersekolah namun ia belum dapat teman satu orang pun. Di sekelilingnya yang ada anak berdarah murni semua yaitu siswa yang sudah bersekolah di Schuhin sejak SD sampai seterusnya. Sedangkan ia adalah siswa yang masuk dari sekolah luar atau disebut tidak murni. Mereka semua sudah membentuk kelompok masing-masing. Baginya mereka semua adalah gerombolan anak sombong yang menyebalkan karena punya orang tua yang kaya. Shirogane yang kesal lalu melempar plastik bekas rotinya ke arah tempat pembuangan sampah. Namun meleset. Namun, ia dikejutkan oleh seorang laki-laki bertopi yang memungut sampahnya. Ia memintanya untuk membuang sampah ke tempat yang benar. Shirogane lalu meminta maaf. Namun ia terkejut melihat gilet emas yang berkilau di dada laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut adalah ketua OSIS. Ia mengajak Shirogane untuk pergi ke ruangannya. Namun, tanpa disangka ia malah mau merekrut Shirogane untuk masuk sebagai anggota OSIS. Namun Shirogane yang bingung dan kaget. Malah bertanya kenapa aku? Aku yakin ada banyak orang yang lebih baik dariku. Misalnya orang yang memberi kata sambutan mewakili siswa baru di upacara masuk sekolah. Ternyata wanita yang ia maksud adalah Putri Es Kaguya. Yang berasal dari keluarga yang kaya raya serta jenius dalam hal apapun. Shirogane yang merasa tidak punya apa-apa. Hanya kebetulan masuk dalam slot penerima beasiswa. Tapi karena nilainya yang paling bawah, ia sampai hanya masuk sebagai daftar siswa cadangan. Ia merasa hanya sebagai siswa luar yang tidak punya kelebihan. Namun ketua OSIS tidak mempermasalahkannya dan malah mengajaknya untuk mengamati saja dulu kegiatan OSIS hari ini. Shirogane yang masuk ke Schuhin ternyata bermula dari ayahnya yang seenaknya mengirimkan formulir permohonan beasiswa. Padahal masuk sekolah negeri juga tidak masalah baginya. Tapi karena keluarganya tidak punya uang, dan bantuan finansial yang ditawarkan untuk siswa beasiswa Schuhin lebih besar dari tempat lain makanya ia menerimanya. Namun malah menyusahkan. Ketua OSIS hanya tertawa mendengarnya. Dan meminta Shirogane untuk melihat sisi lain. Ada juga orang-orang yang hanya bisa ia temui di sekolah ini. Yang berisi para jajaran elit. Ada juga nona besar dari keluarga Shijo. Pianis jenius. Putri kesayangan pemimpin sindikat dan putri sulung keluarga konglomerat Shinomiya yaitu Kaguya Shinomiya. Ia juga berusaha untuk membujuk mereka. Tapi dengan harapan yang kecil. Karena orang yang berpendirian kuat tidak akan mudah tergerak. Ketua OSIS meminta Shirogane untuk turut membantu kegiatan hari ini. Yaitu membersihkan rawa. Pipa saluran airnya sudah mampet bertahun-tahun. Karena banyak ganggang yang mengembang dengan kondisi yang tidak sehat. Mereka juga sudah memanggil orang untuk melakukan servis. Namun sebelumnya mereka harus sedikit membersihkannya dulu. Di sana juga telah berkumpul beberapa orang yang akan membantu dengan sukarela. Namun, akan jeleknya kesannya kalau mereka tidak turun tangan sedikit. Ia lalu meminta Shirogane turut membantu menyerok sampah. Shirogane yang terkejut dengan papan nama rawa genangan darah. Malah diberitahu oleh ketua OSIS. Kalau konon ada kepala panglima perang zaman dulu yang terbenam di dasar rawa ini. Akhirnya Shirogane pun turut serta membantu menyerok sampah. Ia yang berpikir kalau jangan-jangan hanya dimanfaatkan untuk kerja sukarela membersihkan kolam. Tiba-tiba dikejutkan oleh suara jeritan seorang anak perempuan yang tidak sengaja terjatuh ke rawa karena temannya yang terkejut mendapati bangkai kelelawar menyenggolnya hingga terjatuh. Suasana pun menjadi panik. Seorang anak laki-laki menyuruhnya untuk memegang jala serokan sampah yang ia pegang. Namun gadis tersebut tidak bisa meraihnya dikarenakan kakinya terjerat sesuatu. Satu persatu siswa yang ada di sana tidak ada yang berani untuk turun berenang menolongnya. Shirogane yang panik karena tidak bisa berenang. Berharap ada seseorang yang akan terjun dan berenang menolong gadis tersebut. Hingga ia terkejut. Dengan aksi Kaguya yang langsung melesat terjun ke bawah dengan menggunakan tali yang sudah ia kaitkan ke pinggangnya. Mereka lalu menarik tali tersebut.
Kaguya dan gadis tersebut berhasil diselamatkan. Seketika Shirogane tersadar, kalau dengan menggunakan cara itu, ia yang tidak bisa berenang pun juga bisa terjun untuk menolong gadis itu. Ia yang tidak bergerak, sibuk beralasan ini itu dan berhenti berpikir. Mau keluarganya kaya atau sudah berbakat dari lahir. Sama sekali tidak ada hubungannya. Yang penting adalah bisa bergerak di saat harus bergerak. Shirogane yang melihat Kaguya yang seperti itu, meski berlumuran lumpur tetap terlihat cantik seketika jatuh cinta kepadanya. Ia yang berpikir orang seperti apa yang layak berdiri di sisi Kaguya direspon oleh ketua OSIS dengan berkata kalau aku layak loh abis aku kan ketua OSIS di sekolah ini. Shirogane yang mendengarnya akhirnya tersenyum dan berkata, oh begitu. Ketua OSIS ya. Kejadian itulah yang menjadi pemicu awal Shirogane menjadi ketua OSIS. Dan juga awal ikatan takdir di antara keduanya. Sekian review saya pada hari ini. Terima kasih.